Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Febriliasari dengan NIM 934220819 dengan kelas Manajemen Ziswaf A. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 tentang pos-pos distribusi zakat. Yang pertama ada orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan tentang pos distribusi zakat, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Golongan pertama dan kedua, fakir dan miskin. Menurut ulama Syafi'i, Maliki, dan Hambali, orang fakir dan miskin yang berhak menerima zakat bukan yang memiliki harta kurang dari nisab zakat, tetapi mereka yang mempunyai harta kurang dari kebutuhan hidup. Kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan pada kebutuhan primer, yaitu pada makan, minum, tempat tinggal, juga segala yang mesti ia penuhi tanpa bersifat boros atau tanpa keterbatasan. Golongan ketiga ada amil zakat. Amil zakat yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik. Amil zakat berhak mendapat zakat sebagai kompensasi atas kerja yang mereka lakukan dalam mengelola zakat. Oleh karena itu, orang kaya pun boleh menerima zakat jika ia sebagai amil zakat. Golongan keempat, mu'alaf qulubuhum. Mu'alaf yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk dibujuk hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan dukungan terhadap kaum muslimin. Banyak zakat yang diberikan, para ulama tidak membatasi jumlahnya. Boleh diserahkan sejumlah harta yang mampu mencenderungkan hati orang-orang yang hendak dibujuk hatinya. Golongan kelima, para budak. Budak adalah orang yang tidak mempunyai kemerdekaan atas dirinya. Sebagaimana zakat dapat juga digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan yang pertama, membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang mencicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Yang kedua, menggunakan harta zakat untuk membeli budak kemudian dimerdekakan. Golongan keenam ada gharimin, yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Gharimin atau orang yang terlilit hutang ada dua macam, yaitu yang pertama al-gharim, untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau orang yang terkena musibah sehingga kehilangan hartanya dan memaksanya untuk berhutang. Mereka dapat diberi zakat dengan syarat: yang pertama, membutuhkan dana untuk membayar hutang. Yang kedua, hutangnya untuk mentaati Allah atau untuk perbuatan mubah. Yang ketiga, hutangnya jatuh tempo saat itu atau pada tahun itu. Yang keempat, tagihan hutang dengan sesama manusia, bukan tagihan hutang kepada Allah SWT. Yang kedua, al-gharim untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang muslim atau dua kelompok muslim yang sedang berselisih, dan atau berhutang untuk kepentingan sosial dan agama. Golongan ketujuh ada fisabilillah. Kata fisabilillah secara bahasa berarti jalan Allah. Menurut Syekh Yusuf Al-Hadrawi, pada saat ini bagian fisabilillah bisa digunakan untuk membebaskan negara Islam dari penjajahan, seperti untuk membebaskan Palestina dari Israel. Sebagaimana zakat bisa ditasarufkan untuk perjuangan mengembalikan ajaran
Islam dalam setiap aspek kehidupan umat. Usaha-usaha dakwah, baik dengan lisan maupun tulisan, bisa dibiayai dari zakat. Golongan ke-8 ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah para musafir yang kehabisan bekal di daerah lain. Meskipun ia kaya di kampung halamannya, Ibnu Sabil tetap berhak mendapat zakat sebagai bekal pulang ke kampung halamannya dengan syarat. Yang pertama, membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya yang tidak ada jalan untuk mendapatkan hartanya yang di rumah. Yang kedua, perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Yang ketiga, sebagian mazhab Maliki mensyaratkan tidak ada yang memberinya pinjaman dan ia mampu membayar pinjaman tersebut. Subbab yang kedua, distribusi zakat kepada semua golongan mustahik. Hendaknya petugas zakat berusaha memperluas penerima zakat mencangkup semua golongan mustahik yang ada. Jika tidak semua golongan ada atau harta zakat tidak mencukupi, maka pendapat yang lebih populer adalah diperbolehkan memberi zakat hanya kepada satu asnaf saja jika ada kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti ketika perang yang mengharuskan zakat untuk pembiayaan mujahid di medan perang. Kesalahan dalam membagi zakat. Jika muzaki telah berusaha bertanya dan mencari, kemudian ia serahkan zakat, dan ternyata di kemudian hari terbukti salah alamat, maka ia tidak berkewajiban membayarnya lagi. Namun, jika kesalahan itu karena tidak ada usaha bertanya dan mencari, maka muzaki harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan membayar zakat lagi. Sedang jika imam yang membagi zakat lalu salah, maka muzaki tidak berkewajiban apa-apa. Subbab yang ketiga ada orang yang tidak boleh menerima zakat. Di sini ada 5 golongan. Yang pertama, orang kaya. Yang kedua, orang kuat badannya dan mempunyai pekerjaan. Yang ketiga, non-muslim. Yang keempat, keluarga muzaki. Yang kelima, keluarga Nabi Muhammad SAW. Subbab yang keempat, memindahkan zakat ke tempat lain. Diperbolehkan memindahkan zakat menurut mazhab Hanafi ke negara lain jika muzaki memiliki kerabat yang membutuhkan di negeri tersebut, atau jika di negeri kedua itu terdapat fakir miskin yang lebih membutuhkan daripada negeri yang pertama, atau jika pemindahan itu lebih membawa maslahat bagi kaum muslimin, atau jika dipindahkan dari negeri perang ke negeri aman, atau jika dipindahkan kepada orang berilmu atau penuntut ilmu, atau dipindahkan untuk pembiayaan proyek islami yang bermanfaat bagi kaum muslimin di negara kedua. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.